وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji dan membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab was Sunnah. Di malam hari ini kita akan masuk permasalahan yang keempat di antara masail bab yang ketiga di dalam kitab At-Taharah. Masalah yang keempat ya, di dalam bab qada'il hajah dan adab-adabnya, penulis akan menjelaskan beberapa hal yang dilarang ya, oleh orang yang buang hajat. Larangan-larangan di dalam masalah buang hajat. Berkata penulis, al-mas'alatur rabi'atu ma yahrumu fi'luhu ala man arada qada'al hajati. Beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh orang yang hendak buang hajat. Kata penulis, yahrumul baulu fil ma'ir rakid. Yahrumu al-baulu fil ma'ir rakid. Diharamkan atau dilarang seseorang buang air ya di air yang menggenang. Di air yang menggenang. Li hadithi Jabirin radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam
dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, annahu naha 'anil bauli fil ma'ir rakid. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya seseorang untuk buang air kecil di air yang menggenang. Ya. Maka masuk larangan buang air kecil, ini buang air besar mimbabi aula, lebih utama untuk masuk dalam larangan. Ya. Dan hukum asal larangan itu menunjukkan keharaman apa yang dilarang. Sebagaimana kaidah para ulama bahwasanya al-aslu yakni fi an-nahyi at-tahrim hatta yadulla dalilun yasrifuhu an makna tahrim. Ini hukum asal larangan itu sifatnya haram. Hukum asal satu larangan yang dilarang di dalam syariat, maka sifatnya adalah diharamkan dalam agama kita. Sampai datang dalil ya yang memalingkan dari makna keharaman tersebut. Maka dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Jabir mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, Nabi yang mulia melarang ya seseorang untuk membuang air kecil di air yang menggenang, ya, air yang tidak mengalir, karena berpotensi untuk yakni menajiskan, ya, orang yang lewat atau terkena cipratan air tersebut. Maka dilarang di dalam agama kita seseorang ya yakni membuang air, buang air kecil ya di air yang tergenang sifatnya. Kemudian wala yumsiku dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Di antara perkara yang dilarang tatkala seseorang buang hajat adalah seseorang dilarang untuk memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Ya, tatkala dia sedang buang air. Seseorang dilarang untuk memegang kemaluannya dengan tangan kanannya tatkala dia buang air. Wala yastanji biha, dan jangan seseorang yakni beristinja dengan menggunakan tangan kanannya. Ya, jangan kita cebok dengan menggunakan tangan kanan. Karena itu perkara yang dilarang di dalam agama kita. Karena tangan kanan itu digunakan untuk perkara-perkara yang muhtaram. Ya, yang terhormat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang menunjukkan larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan tatkala seseorang buang air atau istinja dengan tangan kanan adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyaminihi." Kata Nabi yang mulia, tatkala salah seorang di antara kalian buang air kecil, ya, maka jangan dia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Jangan dia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, kata Nabi. Tatkala dia sedang buang air kecil. Wala yastanji biyaminihi, dan jangan dia cebok beristinja dengan menggunakan tangan kanannya. Maka ini diantara adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim, seorang muslimah tidak boleh memegang kemaluan tatkala dia buang air. Ya, dan tidak boleh dengan tangan kanannya. Dan tidak boleh ya seseorang cebok dengan tangan kanannya, ya.
Cebok itu dengan menggunakan tangan kiri. Ya, ini yang diajarkan di dalam agama kita, yang menunjukkan kesempurnaan syariat Islam. Ya, kalau seandainya perkara-perkara yang berkaitan dengan buang hajat, ya, dijelaskan di dalam agama kita, apalagi perkara-perkara akidah, apalagi masalah-masalah ibadah, apalagi bab muamalah, ya, maka kewajiban seorang muslim adalah belajar tentang tuntunan agamanya. Kewajiban kita adalah belajar tentang apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quranul Karim ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena semuanya sudah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Ya, maka sumber kebahagiaan ya seorang hamba adalah bertamassuk, berpegang teguh di atas kitabullah azza wa jalla dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya setiap muslim, setiap muslimah yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang mulia, baik dalam masalah akidah, baik dalam bab ibadah, baik dalam bab muamalah, ataupun dalam masalah yakni adab, ya, maka dia akan dapatkan bahwasanya Islam adalah agama yang sangat indah, dan Islam ini agama yang mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia untuk dunia dan akhirat mereka. Kemudian wa yahrumu alaihi al-baulu awil ghaid fi at-tariq aw fi adh-dhilli. Di antara perkara yang dilarang ya bagi orang yang buang hajat, seseorang dilarang untuk buang air kecil atau buang air besar ya di tengah jalan. Ya, di tengah jalan yang dilewati oleh manusia. Ya, ini adab. Ya enggak boleh kita ini sembarangan buang air. Karena itu dilarang di dalam agama kita. Au fi dhilli, atau seseorang dilarang membuang air ya, atau buang hajatnya di tempat bernaung orang lain, ya, tempat yang biasa digunakan untuk bernaung oleh manusia. Ya. Tidak boleh kita membuang hajat di tempat yang mana biasa orang berteduh di situ. Ya. Tidak boleh. Au fil hadaiq al-'ammah, atau yakni di taman-taman umum, au tahta syajaratin muthmiratin, atau di bawah pohon yang berbuah, ya, au mawaridil miyah, atau sumber-sumber mata air, ya, sumber-sumber mata air, atau jalan yang menjadi akses manusia menuju sumber air tersebut. Ya, tidak boleh kita yakni buang air di situ. Lima rawa Mu'adzun qala, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Ibnu Majah di dalam sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ittaqul mala'in ats-tsalath. Jauhi oleh kalian 3 perkara yang mengundang laknat orang lain, yang mengundang laknat manusia. Ya, yakni kalau seandainya orang melakukan hal tersebut, maka berpotensi untuk dilaknat oleh manusia. Jauhi 3 perkara tersebut yang mendatangkan laknat manusia. Apa 3 perkara tersebut yang wajib kita jauhi? Yang pertama kata Nabi, al-burazu fil mawarid. Di antara perkara yang wajib kita jauhi, yang bisa mendatangkan laknat manusia adalah yakni membuang air besar di sumber-sumber air.
atau di sumber-sumber mata air, yang mana orang biasa mengambil air dari situ. Ya, tentu tatkala seseorang membuang air di situ, ya, padahal manusia sangat berhajat dengan air tersebut, ya, maka dia berpotensi untuk apa? Dilaknat oleh manusia. Ya. Ini orang laknat banget. Ya. Buang air besar di sini, di sumber air. Yani berpotensi untuk mendatangkan laknat manusia. Kemudian kata Nabi yang mulia yang kedua di antara perkara yang berpotensi mendatangkan laknat manusia adalah membuang hajat di qari'atit tariq, di tengah jalan. Ya, di tengah jalan. Membuang hajat di tengah jalan. Ini pun perkara yang bisa mendatangkan laknat manusia kata Nabi. Maka dilarang ya seseorang untuk membuang hajatnya di tengah jalan yang memang biasa dilewati oleh manusia. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara yang berpotensi mendatangkan laknat manusia yang hendaknya kita jauhi adalah al-dhil, yakni membuang hajat di tempat manusia biasa bernaung. Ya, di tempat manusia biasa berteduh. Ya. Al-Imam Syamsul Haqqil Azim Abadi rahimahullahu taala, ya, beliau menjelaskan makna hadis ini, ya, dan juga hadis Abu Hurairah yang hampir sama dengan makna hadis Mu'adz bin Jabal, di mana dalam hadis Abu Hurairah disebutkan dengan lafaz bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'inaini, ittaqu al-la'inaini. Kata Nabi yang mulia, jauhi oleh kalian, ya, dua perkara yang bisa mendatangkan laknat manusia. Kata para sahabat, qalu wa mal la'inani ya Rasulullah. Apa dua perkara yang mendatangkan laknat tersebut ya Rasulullah? Maka Nabi yang mulia menjawab, qala alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. Ya, dua perkara yang bisa mendatangkan laknat manusia adalah orang yang yatakhalla, yakni yang buang hajat, fi tariqin nas, di tempat atau di jalan yang biasa dilalui oleh manusia, au fi dhillihim, atau di tempat-tempat biasa mereka bernaung. Ya, di tempat-tempat mereka biasa bernaung. Di tengah jalan, ya, atau di jalan yang biasa dilewati oleh manusia, atau di tempat yang biasa mereka berteduh. Ya, ini dua perkara yang bisa mendatangkan laknat manusia. Al-Imam Syamsul Haqqil Azim Abadi, beliau menjelaskan makna, yakni au dhillihim, au dhillihim. Atau sebelumnya fi tariqin nas, ya, orang yang membuang hajat di tengah jalan yang biasa dilewati oleh manusia. Kata beliau, makna alladzi yatakhalla fi tariqin nas ay yataghawwat aw yabul fi mawdi'in yamurru bihin nas. Yani maknanya, ya, di antara perkara yang mendatangkan laknat atau cacian manusia adalah seseorang buang air kecil atau buang air besar di tempat yang biasa dilewati oleh manusia. Ya, di tempat yang biasa orang lalu lalang. Ya. Fa inna tanajjusa wal istiqdar mawjudun fihima. Ya. Karena membuang air, membuang hajat, ya, di tempat yang biasa
dilewati oleh manusia itu berpotensi untuk apa? Menajiskan manusia. Yang membuat orang terkena najis. Ya. Atau yakni bisa mengotori jalan mereka. Ya, orang merasa jijik. Orang merasa ya istiqdar, merasa jijik. Ya tatkala melihat ini kotoran orang lain. Ya. Maka itu diantara perkara yang mendatangkan laknat manusia. Kemudian kata beliau, wal muradu bit tariq at-tariqul masluk lal mahjur alladzi la yuslaku illa nadir. Dan yang dimaksudkan dengan jalan yang dilarang kita buang hajat di sana adalah jalan yang memang biasa dilewati oleh manusia. Ya. Bukan jalan yang mahjur, yang sudah ditinggalkan oleh manusia, yang tidak lagi dilewati oleh manusia. Ya. Itu makna jalan yang dilarang kita buang hajat di sana. Jalan yang memang biasa dilewati oleh manusia. Sedangkan makna audhillihim, kata beliau, ay mustadhallin nas alladhi ittakhadhuhu maqilan wa manzilan yanzilunahu wa yaq'uduna fihi. Nah, adapun makna dhil, yakni tempat biasa manusia bernaung, tempat manusia biasa berteduh, biasa beristirahat di bawah naungan tersebut. Ya. Walaisa kullu dhillin yahrumul qu'udu lil hajati tahtahu. Ya, jadi yang dimaksudkan apa? Yani adzil. Ya, naungan yang kita dilarang untuk buang hajat di sana adalah naungan yang memang biasa dijadikan tempat manusia bernaung. Paham ya? Jadi tidak semua naungan itu nggak boleh kita buang hajat di sana. Ya. Yang dimaksudkan dengan naungan yang dilarang adalah naungan yang memang biasa, yakni digunakan manusia untuk berteduh. Adapun mungkin ya tatkala kita di tengah hutan, kan banyak pohon, otomatis tatkala kita yakni mencari spot untuk buang hajat, otomatis mau nggak mau ada bayangan, ada zilnya. Ya. Ada zilnya, ada bayangannya. Maka selama ya bayangan tersebut tidak menjadi tempat persinggahan manusia, maka bukan perkara yang dilarang. Ya, yang dilarang, yang dimaksudkan dalam hadis di atas, ya, adalah naungan-naungan yang memang di sana biasa orang berteduh, ya, beristirahat di bawah naungan tersebut. Nah, wallahu a'lam. Kemudian kata penulis, kama yahrum alaihi qiraatul Qur'an. Sebagaimana orang yang sedang buang hajat, maka dilarang untuk membaca Al-Qur'an. Ya, enggak boleh kita baca Al-Qur'an tatkala kita buang hajat. Ya. Karena yakni Al-Qur'an harus kita muliakan. Ya, jangan kita membaca kalamullah azza wa jalla tatkala kita sedang berhadas atau sedang yakni membuang hajat kita. Ya. Jadi kalau mau murojaah ya jangan sambil buang hajat. Iya. Jangan sambil apa buang hajat. Jadi usahakan kita membaca Al-Qur'anul Karim dalam kondisi terbaik. Ya, di atas taharah, di tempat-tempat yang mulia. Ya. Wa yahrum alaihi al-istijmaru birrawthi awil azmi awit ta'amil muhtarami. Di antara perkara yang dilarang juga di dalam masalah buang hajat, seseorang dilarang untuk istijmar. Ingat mana istijmar jamaah? Apa mana istijmar? Apa mana istijmar? Nah, istijmar yakni apa? Membersihkan najis yang keluar dari dua jalan dengan media selain air. Ya, kalau kita membersihkan ya sisa najis yang keluar dengan menggunakan media air, namanya apa? Namanya istinja. Namanya istinja.
Ya. Maka seseorang dilarang untuk beristijmar dengan menggunakan rauth. Apa itu rauth? Ya kotoran. Ya kotoran hewan. Ya, seseorang tidak boleh dia beristijmar dengan menggunakan kotoran hewan. Ya, seperti kotoran sapi. Ya. Tentu yang sudah kering ya. Bukan yang masih basah, yang sudah kering. Iya. Gak boleh ya seseorang istijmar ya dengan menggunakan kotoran. Awil azmi, atau dia beristijmar dengan menggunakan apa? Menggunakan tulang. Ini pun dilarang. Ya, ini pun dilarang. Ya, seseorang istijmar dengan menggunakan tulang, karena tulang itu makanannya jin. Ya, tulang itu makanannya jin. Di antara illah kata para ulama, ya, tatkala ini Nabi yang mulia melarang seseorang untuk istijmar dengan tulang, karena tulang itu yakni makanan bangsa jin. Nah, au bi ta'amil muhtarah, atau seseorang dilarang istijmar menggunakan makanan. Ya, menggunakan makanan, ya, istijmar dengan kerupuk enggak boleh. Ya, istijmar dengan tempe enggak boleh. Ya, karena itu makanan, ya. Ya, antum sekaya apapun, ya, istijmar enggak boleh dengan makanan yang memang terhormat. Ya, enggak boleh. Atau seseorang istinja dengan minuman ya, yang muhtaram, ya. Istinja dengan apa? Dengan air kopi, ya. Maka ya tidak boleh seseorang istinja dengan hal-hal seperti itu. Karena itu makanan dan minuman ya yang hendaknya kita muliakan. Taib. Li hadithi Jabir radhiyallahu anhu. Adapun dalil yang menunjukkan ya larangan untuk beristijmar dengan benda-benda di atas adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ya. Di mana Jabir berkata, "Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatamassaha bi'azmin au bi ba'rin." Kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya kita untuk beristijmar, untuk cebok dengan wasilah selain air dengan menggunakan tulang ataupun kotoran hewan. Ya, dengan menggunakan tulang ataupun kotoran hewan. Dan sudah kita bahas pada hadis Anas bin Malik, ya. Pada hadis Anas bin Malik. Ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni sedang buang hajat, kemudian Anas dan teman sebayanya menghadirkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Menghadirkan air. Ya, menghadirkan air untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan bahwasannya seseorang ya hendaknya dia istinja dengan menggunakan air. Kalaupun tidak ada air, maka beristijmar dengan benda-benda yang diperbolehkan. Ya, seperti ya tisu, ya seperti batu, ya seperti daun atau benda-benda yang lain ya yang dibolehkan di dalam agama kita. Kemudian wa yahrumu qada'ul hajati baina quburil muslimin. Dan dilarang seseorang buang hajat, baik buang air kecil ataupun buang air besar ya di antara kuburan kaum muslimin. Ya, tidak boleh seseorang yang membuang hajatnya di pekuburan kaum muslimin. Hati-hati. Ya, terkadang apa? Ini banyak dilalaikan oleh sebagian manusia. Ya, orang tatkala buang hajat dia cari kuburan. Ya, kemudian buang hajatnya di mana? Di tengah kuburan. Ini termasuk dosa besar. Ya, buang hajat di tengah-tengah kuburan atau di antara kuburan kaum muslimin itu termasuk dosa besar. Ya, bukan dosa kecil. Termasuk dosa besar yang dilarang di dalam agama kita. Nah, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis
Ibnu Majah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kata Uqbah bin Amir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, la an amshi ala jamratin aw sayfin aw akhsifu na'li birijli ahabbu ilayya min an amshi ala qabri muslim wa ma ubali awsatal quburi qadaitu hajati aw wasata as-suqi aw wasata as-suqi. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, ya, aku berjalan di atas bara api. Ya, aku berjalan di atas bara api atau berjalan di atas pedang. Ya, lebih aku cintai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada harus berjalan di atas kuburan seorang muslim. Ya, hati-hati. Ya, tatkala kita ke kuburan, ya maka tidak boleh seseorang menginjak kuburan seorang muslim. Ya, karena seorang muslim itu terhormat, baik tatkala masih hidup ataupun tatkala meninggal dunia. Ya, Nabi yang mulia mengatakan, aku berjalan di atas bara api atau di atas ya pedang, itu lebih aku cintai daripada aku berjalan di atas kuburan seorang muslim, menginjak kuburan seorang muslim. Ya, terkadang sebagian kaum muslimin nggak peduli. Ya, tatkala dia yakni mengantarkan jenazah ke kuburan, ya, banyak kuburan kaum muslimin diinjak-injak, nggak diperhatikan. Ya, atau yakni duduk di atas kuburan kaum muslimin. Ya, bahkan wal iyadu billah, sebagian manusia itu menjadikan kuburan sebagai tempat maksiat. Ya, menjadikan kuburan sebagai tempat maksiat. Ya, ada orang minum air keras, yakni minum minuman keras di kuburan. Ya, ada orang yakni berjudi di kuburan. Ya, padahal ini sebatas menginjak kuburan seorang muslim termasuk dosa besar. Apalagi ditambah untuk menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat maksiat. Ya, terkadang sebagian manusia itu akalnya ya hampir hilang. Ya. Tatkala dia ke kuburan bukannya ingat akhirat, ingat mati, malah apa? Malah maksiat di kuburan. Ya. Maka ini diantara musibah. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengunci hati seorang hamba. Ya, kuburan itu didatangi ya dengan dua tujuan. Ya, yang pertama untuk mengingatkan kehidupan akhirat, ya. Yang kedua untuk mendoakan kepada ahli kubur. Ya, untuk mengingat kehidupan akhirat, ya, karena kita juga akan jadi menjadi seperti mereka. Ya, sebagaimana mereka saat ini ya sudah masuk ke dalam liang lahat mereka, maka suatu saat kita akan menyusul mereka. Ya. Maka di antara tujuan atau hikmah disyariatkannya ziaratul kubur, di antaranya adalah untuk mengingatkan seorang muslim bahwasannya dunia bukan tempat yang abadi. Ya, kita hanya sementara di dunia dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua, ya, di antara hikmah disyariatkannya ziaratul kubur adalah agar kita mendoakan rahmat dan ampunan ya kepada ahli kubur, ya kepada penghuni kuburan di antara orang-orang yang beriman. Ya, maka kata Nabi yang mulia, aku berjalan di atas bara api yang menyala atau berjalan di atas pedang, ya lebih aku cintai daripada berjalan di atas kuburan seorang muslim. Kemudian asyahid dari hadis tersebut, di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dan aku tidak peduli, ya, apakah membuang hajat ya di tengah kuburan atau di tengah pasar, ya,
maka semuanya termasuk ke dalam perkara yang dilarang dalam agama dan termasuk ke dalam dosa besar. Ya, termasuk ke dalam dosa besar. Ya. Karena sekali lagi, yakni kuburan kaum muslimin itu dimuliakan. Ya. Enggak boleh kita hinakan. Karena seorang muslim muhtaram, ya terhormat hayyan wa mayyitan. Baik tatkala dia masih hidup ataupun tatkala dia sudah meninggal dunia. Kemudian masalah yang terakhir dari bab yang ketiga, al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, ma yukrahu fi'luhu lil mutakhalli, ya perkara yang dimakruhkan, Kalau masalah yang keempat, perkara yang apa? Yang diharamkan. Ya, kalau masalah yang kelima, ma yukrah, perkara-perkara yang dimakruhkan bagi orang yang buang hajat. Bagi orang yang buang hajat. Kata penulis, yukrahu hala qada'il hajah istiqbalu mahabbir rih bila hail. Dimakruhkan, ya, bagi orang yang buang hajat untuk menghadap, ya, posisi yang berlawanan dengan arah angin. Arah angin. Ya. Yakni arah hembusan angin. Ya, kalau seandainya angin berhembus ke arah barat, berarti dimakruhkan kita buang air menghadap apa? Menghadap timur. Ya. Menghadap ke timur. Kenapa? Di antara hikmahnya kata penulis, li alla yartaddal baulu ilaihi. Ya, agar percikan air kencing tersebut tidak kembali mengenai dirinya. Ya. Maka dianjurkan seseorang tatkala dia buang air, yakni ikut arah apa? Ikut arah angin. Jadi kalau bisa antum bawa alat tuh buat apa? Buat ini kalau di luar, ya. Tentu ini tatkala kita bicara di luar, ya, di luar bangunan. Kalau di dalam bangunan enggak ada masalah. Ya, tatkala apa kita memang di posisinya di luar. Ya, tatkala kita naik gunung, ya. Atau mungkin tatkala kita yakni di alam yang terbuka, maka perhatikan arah angin. Ya, jangan sampai kita membuang air, ya, yang berlawanan dengan arah angin, karena berpotensi untuk mengembalikan percikan najis ke arah tubuh kita. Nah, ini di antara hikmahnya. Kemudian wa yukrahul kalam, dan dimakruhkan seseorang untuk yakni berbicara tatkala dia buang hajat. Ya. Dimakruhkan seseorang untuk berbicara tatkala dia buang hajat. Ya. Faqad marra rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yabul fasallama alaihi falam yarudda alaihi. Ya, ada seorang laki-laki yang pernah melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sedang buang hajat, buang air kecil. Fasallama alaihi, maka dia mengucapkan salam kepada Nabi, falam yarudda alaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak menjawab salamnya. Nabi tidak menjawab salamnya, Nabi diam. Ya, karena Nabi posisinya sedang buang hajat. Ya. Sedang buang air kecil. Wa yukrahu an yabula fi syaqqin wa nahwihi. Dan dimakruhkan seseorang, ya, untuk buang air kecil atau buang hajat di syak. Syak itu artinya lubang. Ya. Syak artinya lubang. Yani di tempat yang terbuka maksudnya. Ya. Apa hikmahnya? Ya, kenapa kita dilarang untuk buang hajat di lubang, ya, yang ada di sekitar Di sekitar tanah atau di atas muka bumi.
li hadithi Qatadah an Abdullah bin Sirjas. Berdasarkan hadis Qatadah dari Abdullah ibn Sirjas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil juhar. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk buang air kecil di hujr atau al-juhar, di lubang-lubang. Ya. Qila li Qatadah fama balu al-juhar. Ya. Kenapa tidak boleh seseorang buang air di lubang itu wahai Qatadah? Maka Qatadah mengatakan, innaha masakinul jinni. Sesungguhnya lubang-lubang itu adalah tempat tinggalnya jin. Ya, tempat tinggal jin. Ya. Ini di antara hikmahnya. Di antara hikmahnya. Hikmah yang lain, wali annahu la ya'man an yakuna fihi hayawanun fayu'dhihi. Ya biasanya lubang itu merupakan tempat siapa? Tempat sebagian binatang. Ya rumah mereka. Maka kita dilarang untuk kencing di lubang-lubang, ya karena berpotensi mengganggu mereka. Itu rumah-rumah bagi mereka. Lihat, ya Islam betapa rahmatnya. Ya hatta kepada binatang. Ya kita harus menyayangi mereka, nggak boleh mengganggu mereka. Ya. Apalagi terhadap ya seorang muslim. Ya, maka di antara hikmah larangan seseorang buang air di lubang, ya, karena lubang itu biasanya menjadi tempat tinggalnya hewan. Ya, maka tatkala kita buang hajat di situ akan mengganggu mereka, akan menyakiti mereka. Ya, au yakunu maskanan lil jinni fayu'dhihim, atau menjadi ya tempat tinggal bangsa jin, maka tatkala kita buang air di sana akan menyakiti mereka. Ya, akan menyakiti mereka. Taib. Wa yukrah an yadkhul al-khala bi syai'in fihi dzikrullah illa li hajah. Dan dimakruhkan seseorang untuk masuk ke dalam kamar mandi membawa sesuatu yang ada tulisan zikir, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada ini tulisan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala illa li hajatin, ya, kecuali memang ada hajat, ada kebutuhan. Ya. Lianna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau masuk ke tempat buang hajat, maka Nabi melepaskan khatamnya, melepaskan cincinnya. Kenapa? Karena dalam cincin tersebut terdapat apa? Terdapat nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dilepas ya sebelum Nabi masuk ke tempat buang hajat. Demikian pula seorang muslim, ya, di antara adab kita masuk ke tempat buang hajat, kita meninggalkan sesuatu yang di sana ada ya nama Allah Subhanahu wa taala. Amma indal hajah wad darurah fala ba'sa. Ya, adapun yakni kalau seandainya ada hajat dan ada keperluan yang sifatnya darurat, maka tidak mengapa. Ya, kal hajah ila dukhuli bil awraqin naqdiyah allati fiha ismullah. Seperti ya tatkala kita masuk ke kamar mandi, kita sedang membawa yakni mata uang yang di sana ada tulisan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mata uang yang di sana ada tulisan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti real, ya, atau yang lainnya. Ya. Kan nggak mungkin kita taruh di luar. Ya. Ya, aduh, dompet apa ini ada duitnya nih. Ya, ada nama Allah, sebenarnya nggak boleh apa? Kita bawa masuk kamar mandi, kita simpan di luar kamar mandi. Ya, khalas, wassalam. Ya. Fa innahu in tarakaha kharijan kanat urdatan lis-sariqah awin nisyan. Ya. Karena kalau seandainya dia tinggalkan uang tersebut di luar kamar mandi, maka berpotensi untuk diambil oleh orang lain. Ya, maka mimbabil hajah tidak mengapa ya seseorang tatkala dia membawa ini mata uang yang memang di sana ada tulisan Allah Subhanahu wa taala, ya mau enggak mau kita bawa ke kamar mandi.
Ya, kecuali kalau kita apa memang tawakalnya tingkat tinggi. Ya, bismillah ya. Insyaallah ya aman. Ya, itu resiko antum. Itu resiko antum. Ammal mushaf, adapun mushaf Al-Qur'an fa innahu yahrum ad-dukhulu bihi sawa'un kana zahiran aw khafiyan. Adapun membawa masuk Al-Qur'an maka dilarang, tidak diperbolehkan. Baik ya secara terang-terangan atau kita sembunyikan di tempat yang lain, kita masukkan ke tas. Ya, hendaknya kita keluarkan Al-Qur'an sebelum kita masuk kamar mandi, ya. Karena Al-Qur'an insyaallah aman. Ya. Siapa yang mau maling Al-Qur'an? Kalaupun mau ada yang ngambil, alhamdulillah silakan dapat diambil buat baca Al-Qur'an. Ya. Buat apa baca Al-Qur'an? Ya, pahalanya buat kita insyaallah. Ya, maka kalau kita bawa mushaf, ya, dan kita ingin masuk kamar mandi, simpan mushaf di luar kamar mandi. Ya, simpan mushaf di luar kamar mandi. Nah, li'annahu kalamullahi wa huwa asyraful al-kalam. Karena mushaf Al-Qur'an adalah kalamullahi azza wajal dan dia adalah semulia-mulia ucapan. Wa dukhulul khala'i bihi fihi naw'un minal ihana. Dan membawa ya mushaf masuk ke dalam kamar mandi atau tempat buang hajat, ya terdapat yang ihana, yang merendahkan Al-Qur'anul Karim. Nah, maka ini perkara-perkara yang hendaknya kita perhatikan dalam masalah buang hajat. Sekali lagi, ikhwani fillah zakumullah wa akhwati fiddin, tatkala kita belajar ya tentang ini adab-adab di dalam Islam, kita akan dapatkan Islam adalah agama ya, yang sangat indah, yang mengajarkan kebaikan dan kemaslahatan untuk urusan dunia dan akhirat kita. Dengan demikian, alhamdulillah telah kita selesaikan bab yang ketiga dari kitab At-Taharah tentang adab-adab ya buang hajat. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan bab yang keempat, ini bab tentang masalah siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Nah, kita cukupkan terlebih dahulu. Ya, kita salat Isya. Setelah Isya kalau ada hal-hal yang kurang difahami dari apa yang kita sampaikan, insyaallah kita beri kesempatan bersoal jawab seputar materi yang kita bahas di malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.